Assalamualaikum guys, Assalamualaikum saudara. Nama saya Muhammad Syah Asmawi. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang pengurusan jenazah. Nak tahu adik-adik kumpulan kami? Sekejap. Ni apa ni? Kau buat apa ni? Aku tengah melepas ni. Kita nak kenalkan diri. Aduh. Sorry. Okey. Nama saya Ahmad Iqlil Syam. Okey dah. Jangan kacau aku. Nak. Semoga. Why are you running? Aku punya idea belum kat sini. Tak tahu. Ya, aku nak tanya pasal ni. Jadi, aku tengok video lawak tu. Aku macam tak fokus. So, aku nak tanya kau. Kau tengah buat apa sekarang? Tengah tengok mereka ni semua tengah mengawan. Kau nampak? Ya. Ya, mata aku boleh nampak. Orang macam aku ni memang. Aku seorang dalam dunia. Ya, kau tak mengaut kau. Ni aku nak cakap kau something ni. Tadi Syah datang. Dia suruh aku intro pasal agama. Aku nak kata, tapi tak tahu apa nak buat dah. Kau pula. Okey boleh. So, nama saya Kedro Sekali sebagai kami dari Syam. Bagi dah. Nama apa ni? Intro. Oh, intro. Okey. FBI, open up! Kenapa ni? Ada intro ni. Oh, itu pasal surat jenazah kan? Baik. Sekejap. Hai, nama saya Muhammad Isbian Allah. Baik. Okay guys, kalau kau nak tu ahli boleh kita naik ke akhir. Jom. Why are you running? Mana dia ni? Tu dia. Mira. Bangun Mira. Intro macam ni. Intro kan? Hai guys, nama saya Muhammad Mira Balni. Jom kita start projek kita. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم وعمري ناقص كيف احتمالي فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال. Cara mengkafankan jenazah. Peralatan untuk mengkafankan jenazah. Yang pertama gunting,
kedua kain putih kira-kira 13 ela panjang, kapas, serbuk cendana, minyak atar, air mawar. Semua dah ada, jom mulakan. Yang pertama, kita perlu menyediakan tali pengikat, satu di bahagian hujung kepala, seterusnya satu lagi di bahagian hujung dada, seterusnya di bahagian pinggang ataupun pusat, dan satu lagi di bahagian lutut, dan terakhir sekali di hujung kaki jenazah. Baiklah, sekarang kita perlu sediakan 3 lembar kain kafan dan kita meletakkan di atas tali yang kita sediakan tadi. Kain yang paling lebar diletakkan di bawah sekali. Kemudian kita mengambil serbuk cendana. Baik, kemudian kita taburkan serbuk cendana atau wangian yang lain. Pastikan wangian tersebut tanpa kandungan alkohol. Kemudian bentangkan lapisan kedua dan taburkan wangian. Bentangkan lapisan terakhir, iaitu lapisan yang ketiga, dan ulang langkah seperti tadi, iaitu taburkan serbuk cendana ataupun wangian. Pastikan wangian tersebut tanpa kandungan alkohol. Baiklah, sekarang kita akan bentangkan kapas dan taburkan wangian seperti serbuk cendana ataupun wangian lain yang tiada kandungan alkohol. Selepas meletakkan kapas, kita perlu taburkan serbuk cendana atau wangian yang lain di atas kapas tersebut. Sekarang kain kafan telah tersedia, lalu kita angkat jenazah dengan berhati-hati. Selepas itu kita meletakkan jenazah di atas kafan dan membalut kapas pada badan jenazah. Seterusnya, pada bahagian tangan jenazah, kita perlu meletakkan kapas tersebut dengan kemas. Kemudian, kita perlu menutup lubang telinga jenazah dengan menggunakan kapas. Seterusnya, kita perlu menutup lubang hidung jenazah. Dan langkah seterusnya, kita perlu selimutkan mayat dengan lembar kain dari yang paling atas hingga yang paling bawah.
Muka jenazah akan ditutup selepas ahli waris melihat dan mencium jenazah buat kali terakhir. Seterusnya, ikat tali yang disediakan tadi pada bahagian kepala, hujung dada, pinggang ataupun pusat, lutut dan hujung kaki. Setelah selesai, renjaslah air mawar dan sapukan wangian. Usalli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was salji wal baradi wa nakkihi minal khotoya kama yunakkas saubul abyadu minad danasin wa abdilhu daran ghairan min darihi wa ahlan ghairan min ahlihi wa zawjan ghairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa'izhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa aghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa jenazah dan menguburkannya. Dianjurkan memikul jenazah dari 4 sisi di atas pundak. Disunahkan membawa jenazah dengan segera, namun tidak terburu-buru. Orang yang mengiringi jenazah dimakruhkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah.
Lubang tanah untuk mengubur jenazah dikenal ada dua macam, yakni lahat dan syak. Lahat adalah liang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang yang berbentuk lorong sepanjang kuburan di sisi arah kiblat. Sedangkan syak adalah lubang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang berbentuk parit memanjang di tengah kubur. Lahat lebih utama daripada syak. Disunahkan memasukkan jenazah ke dalam kubur dari arah posisi kaki jenazah dalam kuburan. Lakukan secara perlahan. Disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala milati Rasulillah. Jika hal itu tidak memungkinkan, dibolehkan memasukkan dari arah kiblat. Tausiah bisa disampaikan pada saat jenazah dimasukkan ke liang lahat atau setelah dikuburkan. Disunahkan meletakkan jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kanan, di atas lambung kanan jenazah dan menghadapkannya ke kiblat. Kemudian lahat tersebut ditutup dengan papan. Setelah jenazah diletakkan, maka setiap muslim yang hadir disunahkan untuk menggenggam tanah dengan 3 genggaman dan ditaburkan ke dalam kuburan. Kemudian liang kubur ditutup dengan tanah. Disunahkan untuk meninggikan kuburan kira-kira sejengkal agar diketahui bahwa itu adalah kuburan, sehingga tidak dihinakan. Kemudian letakkan batu di atas kuburan tepat di atas kepala mayat. Tujuannya agar dikenal. Disunahkan pula menjadikan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya itu seperti punuk unta, karena seperti itulah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya setiap kaum muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Saudara, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya soal waktu, kematian itu nanti akan datang pada setiap kita. Bayangkan dahsyatnya sakaratul maut. Rambut kita ditarik, kuku-kuku kita ditarik, sakit rasanya. Bayangkan nyawa yang dicabut, terbujur kaku, dan bayangkan yang terbujur kaku itu adalah diri kita. Rasul menjelaskan ketika itu kita masih bisa melihat. Kita masih bisa melihat siapa yang menangisi kita, siapa sahabat yang mentakziahi kita. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Lalu kita dimandikan. Bayangkan itulah diri kita yang sedang dimandikan. Air mengguyur tubuh kita yang selama ini kita bisa mandi sendiri, tapi sekarang harus dimandikan. Dan kita menyaksikan siapa yang memandikan jasad kita. Bersyukur kalau yang memandikan itu adalah anak-anak kita. Sementara kita belum mengajarkan anak-anak kita untuk itu, ya Allah. Kemudian kita dikafani, kemudian kita disolati, kemudian kita digotong, dibawa ke kuburan. Rasul menjelaskan kalau yang dibawa itu mayit yang soleh, maka mayit yang soleh itu akan berkata. Tapi ketika itu tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya, kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak bisa mendengar perkataan mayit. Rasul memberitahu kepada kita, mayit yang soleh itu akan berkata, As'ani ila baiti, ya Allah, percepat aku ya Allah, percepat aku ke rumahku ya Allah.
Dia sudah melihat surga Allah. Dia sudah melihat surga karena kesolehan di dunia selama ini. Subhanallah. Tapi sebaliknya, ketika mayit itu mayit yang banyak maksiat, mayit yang selama di dunia suka mengumbar aurat, pembunuh, perusak, penipu, koruptor, ya Allah, mayat itu akan berkata, aina tadhabun, mau dibawa kemana aku ini, berhenti, berhenti. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Ibunya tidak bisa mendengarnya, ayahnya tidak bisa menolongnya, teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terus ia dibawa ke dalam kuburnya. Subhanallah. Saudara, semua kita akan masuk ke dalam galian lubang tanah 2 meter. Ketika itu kita masih bisa melihat untuk yang terakhir siapa yang mengubur kita, siapa yang menutupi tubuh kita dengan tanah. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga-tetangga kita, atau sahabat-sahabat kita. Tapi begitu selesai kita dikubur, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dulu selalu bersama kita, orang-orang yang dulu selalu menemani kita, semuanya pulang. Semuanya pulang meninggalkan kita sendirian di kubur. Maka kita merasakan kesedihan, takut, gelisah. Tapi kita tidak bisa pulang mengikuti mereka. Kita hanya bisa mendengar langkah kaki mereka saat semua orang pulang meninggalkan kita sendirian di kubur. Astagfirullah. Di dalam kubur, darah, daging, tulang, belulang hancur. Sempit, gelap, rumah ular, rumah tanpa alas, rumah kesendirian. Tempat kita akan ditanyai perbuatan kita selama hidup di dunia. Itulah kubur. Saat itu tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada kekuasaan lagi, tidak ada harta yang melimpah lagi, tidak ada keluarga yang kita sayangi lagi, tidak ada pengawal yang setia lagi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi alhamdulillah, kita bersyukur karena kita masih hidup, saudara. Hari ini kita masih hidup, kita belum mati. Berarti Allah masih sayang pada kita. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Allah masih beri kita waktu untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Maka inilah saatnya. Inilah saatnya kita untuk bertaubat, saudaraku. Inilah saatnya kita untuk berjanji taat, saudara. Saatnya untuk kita berhenti melakukan kemaksiatan. Saatnya untuk kita berhenti melakukan kezaliman. Saatnya kita membahagiakan keluarga kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak cucu kita. Saatnya kita berbuat baik untuk negeri yang tercinta ini. Saatnya kita berdakwah. Manfaatkan sisa umur ini untuk menebar kebaikan di sekitar kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Sang Pencipta kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi
Okey guys. Tadi tu cara-cara untuk pengurusan jenazah. So, habislah kita di sini. Tapi kan, mana kawan-kawan aku? Tarik sis. Kau kenapa main tong ni? Dah habis lah pengurusan jenazah tadi. Oh, dah sampai penutup lah. Dah tutup dah. Oh. Habis tadi, dah habis tadi. So, kita tinggal nak kena bagi harapan kat penonton lah. Okey. Kamera kat situ lah. Cakap apa yang kita harap? Aku harap kan aku dapat bagi ilmu lebih lah dekat orang luar kan. ilmu. Dekat orang luar sana Mata-mata yang tengok tu korang video tau. kita orang kan. Orang luar. So, nanti kalau ada ahli keluarga kau yang meninggal, senang nak menguruskan jenazah tu. Kan? Ya. Sebab tu kan, soal jenazah kan pada kifayah kan. Kalau seorang tak buat, satu kampung kena. Betul-betul. So kita seorang kena ada apa tu, ahli yang bertanggungjawab lah. Sebab ada organisasi masjid semua kan. Okay, so kita dah sampai penutup. Jadi guys, yang mana tadi yang rekod-rekod video ni adalah Amirul. Sebab dia tak banyak muncul dekat Sebab dalam dia- video yang kita orang lakukan tadi sebab Amirul tak rekod. Jangan salah faham. So kalau sepanjang kita buat video ni ada buat korang rasa Tak best ke? tergoris hati ke, kita nak minta maaf lah. Kita bukan sengaja pun kan. So itulah. Assalamualaikum. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاء